Sering banget kejadian nih, anak ASD sebelum terapi itu nggak ada steaming sama sekali, nggak ada perilaku berupa kayak hand flapping, putar-putar kepala, atau muter-muterin benda kayak gitu ya. Nah itu nggak ada. Tapi setelah terapi itu kok malah muncul ya steamingnya. Biasanya orang tua cukup khawatir tentang itu. Jadi sebenarnya kayak gini, kalau si anak ASD ini pas sebelum terapi, mereka itu kan biasanya awareness itu lebih minim gitu ya. Jadi awareness itu terkait dengan kesadaran mengenai perasaan tubuhnya dia. Misalnya ini tuh nyaman gak nyaman, kemudian juga awareness mengenai apa yang terjadi di sekitarnya kayak gitu kan. Itu tuh biasanya memang masih agak lebih minim sebelum terapi gitu. Nah, kemudian juga itu yang akhirnya membuat anak SD ketika misalnya sebelum terapi ada yang membuat mereka tidak nyaman, mereka bodoh amat atau bahkan mereka juga nggak sadar bahwa itu membuat diri mereka tidak nyaman. Kalaupun mereka sadar itu membuat mereka tidak nyaman, mereka nggak tahu cara mengelolanya seperti apa. Akhirnya bisa aja perilaku mereka tuh berupa meltdown, berupa tantrum segala macam. Sedangkan ketika udah mulai terapi, ini kan kita bantu gitu ya supaya mereka tuh lebih bisa memproses input-input sensori yang mereka rasakan gitu. Nah, akhirnya setelah terapi si anak-anak ASD ini lebih bisa nih untuk meregulasi ketika misalnya mereka merasakan input yang tidak nyaman bagi mereka, mereka tuh membangun mekanisme pertahanan diri. Misalnya, si anak ASD ini nggak nyaman dengar suara yang terlalu keras gitu. Nah, mereka akhirnya misalnya kayak humming sendiri, mengeluarkan suara sendiri kayak atau misalnya muter-muterin benda apapun itu yang itu akan membantu mereka lebih nyaman. Jadi mereka menghindari input yang membuat mereka nggak nyaman dengan membuat input baru yang membuat mereka lebih nyaman. Yang perilakunya itu kita lihat sebagai steaming itu gitu. Nah, jadi sebenarnya si steaming ini adalah sebuah cara gitu ya untuk si anak ASD ini membuat diri mereka lebih nyaman. Jadi sebenarnya ini termasuk sebuah perkembangan dari proses terapi gitu. Karena sebelumnya kalau sebelum terapi itu kan anaknya nggak tahu gitu ya gimana cara membuat mereka tuh lebih nyaman dirinya ketika ada input yang tidak mereka sukai kayak gitu. Jadi ini steaming itu bukan malah penurunan ya, kayak sebelumnya kok gak ada steaming malah sekarang ada steaming gitu. Nah ini biasanya sih nanti sebentar tentu kita nanti akan melatih supaya steamingnya ini juga nggak terlalu banyak, tapi nanti proses sampai pada akhirnya si anak-anak HSD ini bisa meregulasi dirinya tanpa menggunakan steaming itu nanti butuh proses lagi yang lebih panjang gitu. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan. Sekarang ini aja dengan anaknya bisa steaming itu artinya sudah ada perkembangan gitu.